Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Ayu Pertiwi Anggreani, semester 1 dari kelas M4, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang teori organisasi klasik. Teori organisasi yang ada sekarang ini merupakan hasil dari sebuah evolusi. Selama beberapa dekade, para akademis dan praktisi dari latar belakang dan perspektif yang berbeda telah mengkaji dan menganalisis organisasi-organisasi. Organisasi yang ada pada saat ini telah mencerminkan suatu pola perkembangan yang kumulatif. Berikut ini adalah beberapa tokoh teori organisasi klasik. A. Henry Fayol. Teori administrasi Henry Fayol memerinci manajemen menjadi 5 unsur, yaitu 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Pemberian perintah, 4. Pengkoordinasian, dan 5. Pengawasan. Henry Fayol membagi operasi-operasi perusahaan menjadi 6 kegiatan, yang semuanya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama, teknik, yaitu dengan cara memproduksi dan memanufakturing produk. Yang kedua, komersial, yaitu dengan cara pembelian bahan baku dan penjualan produk. Ketiga, keuangan atau finansial, yaitu dengan cara perolehan dan penggunaan modal. Keempat, keamanan, yaitu dengan cara memberi perlindungan terhadap karyawan. Kelima, akuntansi, yaitu pelaporan dan pencatatan biaya, laba dan hutang, pembuatan neraca, dan pengumpulan data logistik. Dan yang keenam adalah manajerial. Menurut Henry Fayol, terdapat 14 prinsip-prinsip manajemen, yaitu 1. Pembagian kerja, 2. Wewenang dan tanggung jawab, 3. Disiplin, 4. Kesatuan perintah, 5. Kesatuan pengarahan, 6. Kepentingan individual di bawah kepentingan umum, 7. Balas jasa, 8. Sentralisasi, 9. Rantai skalar atau garis wewenang, 10. Ketertiban, 11. Keadilan, 12. Stabilitas staf organisasi, 13. Insentif, dan 14. Semangat korps. B. Max Weber. Max Weber mengembangkan sebuah teori mengenai manajemen birokrasi yang menekankan pada kebutuhan akan hierarki yang ditetapkan dengan ketat untuk mengatur mengenai peraturan dan wewenang. Menurut Max Weber, terdapat 6 prinsip manajemen, yaitu 1. Peraturan yang ada dalam birokrasi harus jelas dan tegas. 2. Terdapat ruang lingkup kompetensi yang jelas. 3. Sumber dari otoritas atau kewenangan adalah keterampilan teknis, kompetensi, dan keahlian. 4. Para pelaksana atau staf administrasi secara tegas dipisahkan dari para pemilik modal. 5. Prinsip hierarki. Dan 6. Tindakan, keputusan, dan aturan semuanya diadministrasikan dan disisipkan secara tertulis. C. Mary Parker Follett. Menurut keyakinan Mary Parker Follett bahwa tak seorang pun dapat menjadi manusia utuh kecuali sebagai anggota suatu kelompok. Follett berpendapat agar manajemen dan pekerja benar-benar dapat menjadi bagian dari suatu kelompok. Pandangan tradisional harus ditinggalkan. Follett mengembangkan model perilaku pengendalian organisasi, yaitu seorang dikendalikan oleh 3 hal, yaitu pengendalian diri, 2. Pengendalian kelompok,
3. Pengendalian bersama. Di samping itu, Follett juga mengembangkan pengendalian dari beberapa bidang, seperti politik, ekonomi, dan biologi. Di samping pengendalian individu dari setiap bidang tersebut, ada pengendalian bersama, yaitu pengendalian biologi bertemu pengendalian politik, politik dengan ekonomi, dan seterusnya. D. Chester E. Barnett. Chester E. Barnett merupakan direktur New Jersey Bell, perusahaan telepon di Amerika Serikat pada tahun 1927. Barnett menulis bermacam-macam subjek manajemen dalam bukunya yang berjudul The Function of the Executive yang ditulis pada tahun 1938. Barnett memandang organisasi sebagai sistem kegiatan yang diarahkan pada tujuan. Fungsi utama manajemen menurut pandangan Barnett adalah perumusan tujuan dan penggandaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Barnett menekankan pentingnya komunikasi untuk mencapai tujuan kelompok. Dia juga mengemukakan teori penerimaan pada wewenang. Barnett merupakan pelopor dalam penggunaan pendekatan sistem untuk pengelolaan organisasi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi teori organisasi klasik. Bila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dan terima kasih.